Permintaan terakhir istri. Episode 58. Kejutan bagi keluarga kecil Reno. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya dokter keluar dari ruang persalinan. "Dok, bagaimana dengan istri dan anak saya?" tanya Reno. Dia sudah tidak sabar. "Anak dan istri Anda?" Dokter menghentikan kata-katanya, membuat Reno sangat khawatir. "Dok, katakan," desak Reno, matanya sungguh tidak sabar menunggu jawaban dari sang dokter. "Selamat Pak, anak Anda laki-laki, istri dan anak Anda keduanya selamat," ucap dokter. Seketika wajah Reno langsung bahagia dan tidak sabar ingin bertemu dengan anak dan istrinya. Reno meneteskan tangis bahagianya, dalam hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan tidak percaya kalau sekarang dirinya sudah resmi menjadi seorang papa anak satu. "Terima kasih dok, dok boleh saya melihat anak dan istri saya?" tanya Reno, matanya tampak bahagia. "Tentu Pak, tapi tunggu pasien dipindahkan dulu ya Pak," jawab sang dokter dengan nada sopan. Reno menganggukkan kepalanya, sedangkan sang dokter kembali ke dalam ruangan persalinan. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Reno bisa melihat anak dan istrinya. Melihat istrinya terbaring lemah, Reno malah tersenyum bahagia. "Kamu adalah wanita hebat. Terima kasih sudah memberikan jagoan kecil untukku." Reno mengusap wajah lelah sang istri. Dia berulang kali mencium kening istrinya hingga air matanya menetes di wajah cantik sang istri. Sarah tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa mengucapkan rasa syukur akhirnya dia sudah menjadi seorang ibu. "Mas, kasih nama buat anak kita," ucap Sarah, sorot matanya berbinar senang. "Iya sayang, tunggu ya, suster sedang mengurus anak kita dan aku sudah menyiapkan nama untuk anak kita," jawab Reno, sorot matanya dikala berbinar dari sang istri. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya suster mengantar jagoan kecil Reno dan Sarah. Kini jagoan kecil itu ada di gendongan Reno. "Siapa namanya Mas?" tanya Sarah dengan suara lirih. "Namanya Rangga Putra Pratama," jawab Reno, yang membuat Sarah langsung tersenyum bahagia. "Rangga, nama yang bagus." Sarah sungguh bahagia. Reno duduknya di sebelah Sarah duduk, ini mereka sedang sama-sama melihat wajah tampan jagoan kecilnya. "Lihat, anak kita semuanya mirip dengan papanya." Sarah agak manyun, karena anaknya sangat mirip sekali dengan suaminya. "Wajarlah sayang, daripada mirip tetangga. Kan aku yang memproduksinya." Reno tertawa penuh kemenangan, sedangkan Sarah memanyunkan bibirnya. Tapi benar apa kata Reno, mending mirip suaminya daripada mirip tetangga, entar dikira anak tetangga lagi. Sarah meminta Reno mengabari tantenya, untuk mengatakan kalau Sarah sudah melahirkan. Reno mengambil ponselnya lalu segera menghubungi tantenya Sarah, yaitu Rita. Mendengar kabar dari Reno, Rita sangat bahagia dan akan pergi menjenguk Sarah tapi menunggu Gideon pulang dari toko mainan. 2 jam telah berlalu, akhirnya Gideon, Diara dan kedua anaknya sampai di rumah. Rita langsung memberitahukan kabar bahagia pada mereka. Dan mereka semua langsung pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, Diara senyum-senyum membuat Gideon bingung. Kenapa istrinya itu senyum-senyum sendiri dari tadi? "Sayang, apa kamu salah minum obat?" tanya Gideon, dia sedang fokus menyetir. "Tidak Mas, aku bahagia saja, akhirnya Mas Reno sudah menjadi seorang orang tua," jawab Diara, membuat Gideon tersenyum. Dalam hati Gideon, baguslah kalau Reno sudah punya anak. Jadikan Reno tidak melirik-lirik istrinya lagi, karena sudah sama-sama punya ekor. Mas juga bahagia, jadi dia tidak bisa lirik-lirik kamu lagi. Gideon tersenyum meledek. Kedua orang tuanya, yang duduk di jok belakang dan mendengar obrolan mereka berdua, hanya bisa mengucapkan syukur dalam hati,
Melihat anak dan menantunya rukun itu suatu kebahagiaan yang nyata. Sesampainya di rumah sakit, Gideon langsung mengajak seluruh keluarganya menuju ke ruangan Sarah. Di sana Sarah dan Reno sudah menunggu kedatangan mereka. Melihat Gideon dan keluarganya datang, Sarah dan Reno sama-sama melempar senyum bahagia mereka. Rita dan Diara mengucapkan selamat pada Sarah, Gideon juga mengucapkan selamat pada Reno. Kini mereka semua duduk di sofa yang ada di ruangan Sarah. Sarah berbaring di tempat tidur pasien, sedangkan yang lain mengobrol di sofa dan Rangga digendong oleh Rita. Hari ini mereka semua bahagia, karena kedatangan anggota keluarga baru yang diberi nama Rangga Putra Pratama. Akhirnya, jadi papa juga. Gideon tersenyum pada Reno. Dalam hati Reno, ini pertama kalinya Gideon mau tersenyum padaku. Apa rasa cemburuan dia sudah sembuh? Reno tertawa dalam hatinya, aneh saja melihat Gideon mau tersenyum pada dirinya. Padahal biasanya kalau ketemu tatapannya begitu sinis dan tidak suka padanya. Iya, aku bahagia sekali, lihat putraku sangat tampan sepertiku. Jawab Reno, dengan begitu antusias. Gideon akui anaknya Reno memang tampan mirip sekali dengan Reno. Bayangkan saja, jika anaknya Reno menjadi salah satu jodoh putriku. Jadi nanti judulnya istriku besanan dengan mantan kekasihnya, Gideon tertawa geli dalam hatinya. Mereka asik mengobrol, Gideon yang biasanya cemburu berlebihan pada Reno. Hari ini dia juga begitu akrab mengobrol dengan Reno. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba ponsel Gideon berdering dan itu adalah telepon dari Seno. Seno, menelponku. Ada apa ya? Batin Gideon dalam hatinya. Gideon menggeser tombol hijau yang ada di ponselnya, lalu dia menempelkan ponselnya tepat di telinganya. Halo Sen, ucap Gideon. Pak Gideon, Desi sedang di rumah sakit, dia tadi terpleset di kamar mandi dan mengalami pendarahan, jadi saya tidak bisa berangkat keluar kota malam ini, jawab Seno, nadanya begitu panik. Sekarang, kamu di rumah sakit mana? Aku juga sedang di rumah sakit. Jawab Gideon. Di rumah sakit Pak, di ruangan Mawar. Jawab Seno. Di rumah sakit yang sama, aku akan segera ke situ. Gideon mematikan saluran teleponnya. Seno duduk bersandarkan tembok, tubuhnya terasa lemas. Dia takut terjadi sesuatu pada anak dan istrinya. Desi, kamu yang kuat ya. Lirik Seno, raut wajahnya terlihat begitu frustasi. Ingin rasanya Seno menggantikan posisi istrinya di dalam sana yang sedang menaruhkan nyawanya demi melahirkan buah hati mereka. Gideon dan Diara, sama-sama menghampiri Seno yang sedang terduduk lemas. Gideon duduk tepat di depan Seno, dia menepuk pundak Seno dengan pelan. Yang sabar, kita doakan mudah-mudahan anak dan istrimu keduanya baik-baik saja. Gideon memberikan semangat pada Seno, Seno membenarkan posisi duduknya, dia mengangkat kepalanya, dia melihat Gideon dengan mata yang berkaca-kaca. Pak Gideon, Desi sedang berjuang di dalam sana. Tangis Seno pecah, Gideon memeluk Seno sebagai temannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Gideon di sela-sela pelukannya. Seno menceritakan pada Gideon, apa yang terjadi pada istrinya. Desi jatuh di kamar mandi, Seno tidak tahu waktu itu Seno sedang berada di luar rumahnya dan tiba-tiba mendengar suara teriakan dari Desi. Dengan cepat Seno masuk ke dalam rumah dan melihat Desi sudah terjatuh lemas, bahkan Desi juga mengalami pendarahan. Seno yang begitu panik dan sangat khawatir, dia langsung membawa Desi ke rumah sakit. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya dokter keluar dari ruang persalinan. Seno melepaskan dirinya dari pelukannya Gideon. Dia segera berjalan menghampiri dokter yang menangani istrinya. Dok, bagaimana istri dan anak saya? Tanya Seno, matanya berkaca-kaca buliran air mata sudah membasahi pipinya.
Keduanya selamat Pak, untung saja Bapak membawa istri Bapak ke rumah sakit dengan cepat. Jelas sang dokter. Seno mengusap air matanya, dia sungguh bahagia mendengar kabar bahagia ini. Dok, boleh saya bertemu dengan anak dan istri saya? Tanya Seno, raut wajahnya tampak semangat. Tentu saja Pak, tapi tunggu istri dan anak Bapak dipindahkan di ruang rawat inap ya. Jawab sang dokter. Seno menganggukkan kepalanya, dokter kembali masuk ke dalam ruang persalinan. Belum sempat dokter masuk kembali, Seno tiba-tiba memanggilnya membuat sang dokter menghentikan langkah kakinya. Dok, anak saya perempuan atau laki-laki? Tanya Seno, dokter lupa memberitahukan jenis kelamin anaknya. Selamat, anak Anda laki-laki Pak. Jawab sang dokter sambil tersenyum. Dalam Seno, akhirnya aku punya jagoan kecil jadi nanti aku bisa mengajaknya main robot-robotan berdua. Aku sudah tidak sabar anaknya cepat besar dan bisa bicara. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Desi sudah dipindahkan di ruang rawat inap. Seno, Gideon dan Diara langsung pergi menuju ke ruangan rawat inap Desi. Di dalam ruangan, Desi berbaring lemas dan anaknya dibaringkan di sampingnya oleh sang suster. Anaknya begitu tampan Bu, ucap sang suster. Iya tampan, seperti bapaknya Sus. Jawab Seno, dia berjalan mendekati sang istri yang terbaring di tempat tidur pasien. Suster tersenyum, karena sudah ada Seno. Suster berpamitan keluar dari ruang rawat Desi. Gideon dan Diara sama-sama tersenyum, mereka berjalan menghampiri Desi. Selamat ya Des, akhirnya menjadi seorang ibu. Ucap Diara, sambil tersenyum bahagia pada Desi. Terima kasih Diara, akhirnya anak punya jagoan kecil. Desi tersenyum bahagia, dalam hatinya sangat bersyukur sekali. Tadi waktu dia terjatuh, sungguh perasaannya sudah takut. Dia takut kehilangan anaknya untuk selamanya, tapi takdir masih berpihak pada dirinya. Anaknya lahir dengan selamat dan sehat. Sen, akhirnya musuh bebuyutanmu sudah menjadi ibu dari anakmu Sen. Ledek Gideon, dia tertawa kecil membuat Seno tersenyum malu-malu. Siapa yang menyangka Pak Gideon? Ini semua adalah takdir. Jawab Seno, dia juga ikut tertawa sambil melihat Gideon. Melihat Desi dan Seno bahagia, Diara dan Gideon juga sangat bahagia. Anak kita dikasih nama siapa? Tanya Desi, dia melihat suaminya yang sedang mengendong anaknya dengan bahagia. Saka Al-Fahri. Jawab Seno, dia sudah menyiapkan nama untuk anaknya sejak lama. Dia menyiapkan dua nama, satu untuk anak perempuan dan satu untuk anak laki-laki, dan anaknya adalah laki-laki makanya diberi nama Saka Al-Fahri. Desi menganggukkan kepalanya, pertanda dia setuju dengan namanya yang diberikan oleh suaminya untuk putra pertama mereka. Kini di kamar itu hanya ada tawa bahagia di antara mereka. Selain Sarah dan Reno yang juga punya jagoan kecil, Desi dan Seno juga akhirnya jagoan kecil mereka lahir dengan ke dunia dengan selamat. Kini ketiga keluarga kecil itu akhirnya sudah lengkap dengan malaikat-malaikat kecil yang telah melengkapi keluarga kecil mereka. Oh iya, untuk kado aku akan transfer uang saja ya. Nanti kalian bisa beli apa yang kalian mau. Ucap Gideon, membuat Desi dan Seno saling menatap lalu mereka sama-sama tertawa penuh semangat. Siap Pak, jawab Seno dan Desi dengan kompak. Diara sungguh tidak percaya, kalau masalah uang dua sejoli yang mantan musuh bebuyutan itu akan sangat kompak, tapi Diara adalah salah satu istri yang bahagia karena di balik sikap dinginnya Gideon, ternyata dia begitu perhatian pada para pegawai kantornya. Bersambung.